Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami ingin sampaikan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amal solih, di mana ketika kita berupaya untuk mendapatkan derajat kebaikan, lalu kita berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka upayanya adalah amal soleh. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-barrul bir ayyasilar rajulu wudda abihi. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kebajikan adalah mereka yang menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi ayahnya ini memiliki sahabat karib yang sangat dekat, cinta kepada sahabatnya. Lalu anak-anaknya ini silaturahmi dengan sahabat yang dicintai oleh ayahnya, orang yang dicintai oleh ayahnya. Maka itulah yang kemudian disebut oleh baginda Nabi sebaik-baik kebajikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang cinta kepada kaum muslimin. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kamu qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidaklah beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya. Nah, tentunya saudara semuslim. Maukah kalian aku tunjukkan apabila dikerjakan ia akan menjadikan diri kita saling mencintai karena Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan itu, yaitu afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, sebarkanlah salam di antara kalian termasuk dari upaya kita untuk sama-sama saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah dengan sebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari tidak beriman sebelum atau ketika ia tidak mencintai saudaranya adalah bentuk dari kesempurnaan iman. Maksudnya adalah sempurnanya iman. Jadi kalau tidak cinta dengan saudaranya, jadi sempurnanya iman itu berkurang. Maksudnya imannya belum sempurna. Ya, itu. Jadi upayanya adalah bagaimana supaya kita sempurna iman kita. Salah satu upayanya adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Ya. Muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang mencukupkan kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, yaumil qiyamah. Ya, kurbatan min kurabati yaumil qiyamah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menjaga aurat atau menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya di hari kiamat kelak. Nah, ini saudara yang dirahmati Allah, 3 hadis yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah upaya kita agar saling mencintai karena Allah, itu adalah menyebarkan salam sesama kaum muslimin. Yang kedua adalah upayanya adalah bagaimana kita menyambung tali silaturahmi dengan orang yang dicintai oleh ayahnya, itu sebaik-baik kebajikan ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita berupaya untuk tidak mendolimi kaum muslimin, saudara kita. Lalu kita berupaya untuk mencukupkan kebutuhannya ketika kita tahu dan paham bahwa saudara kita ini kekurangan. Dan juga kita berupaya untuk mengeluarkan kesulitannya di dunia ini, kesulitan saudara kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita berupaya untuk menutupi aib saudara kita ya, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kemuliaannya itu, ditutupnya aib kita di hari kiamat. Saudara yang dirahmati Allah, yang menarik tadi yang ini ya, yang silaturahmi. Yang silaturahmi itu adalah bentuk untuk memperpanjang umur. Makna panjang umur di sini ya, para ulama menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, panjang umur maksudnya adalah ketika seseorang itu benar-benar panjang umurnya, maka dipanjangkan oleh Allah umurnya. Nah, itu dia sudah mendapatkan kemuliaan itu. Lalu yang kedua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seseorang ya umurnya pendek akan tetapi mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Jadi hidupnya itu berkah meskipun umurnya pendek. Lalu yang ketiga adalah, saudara yang dirahmati Allah, adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, maka yang dikenang oleh orang-orang adalah kebaikannya. Nah, misalnya karya-karya tulisnya, ada karya tulis dari Ibnu Katsir, ada karya tulis dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada karya tulis dari beberapa para ulama yang kemudian ketika orang-orang itu membaca dan menelaahnya, ia mendapatkan transferan pahala. Dari situlah kemudian umurnya panjang ya, pahalanya terus mengalir luar biasa. Dan kebaikan-kebaikan yang lain tentunya, ada sedekah, orang yang bersedekah luar biasa. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang masya Allah, hasil sedekah sumur atau wakaf sumur yang beliau berikan kepada kaum muslimin sampai sekarang masih dimanfaatkan kebaikannya. Luar biasa, pahalanya luar biasa. Kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan bagaimana amalan sedekahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dari situlah kemudian kita berupaya untuk silaturahmi, apalagi ditambah dengan silaturahminya kepada kerabat ayahnya, kerabat yang dicintai oleh ayahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.